para pimpinan sidang, dan seluruh peserta Rapim FSPMI 2023. Beberapa laporan yang ingin saya sampaikan dari kegiatan pekerja muda FSPMI. Tentu saja Omnibus Law sangat berdampak kepada para pekerja muda, pemuda, pelajar maupun mahasiswa. Karena pemuda, pelajar maupun mahasiswa bersentuhan langsung tentang regulasi-regulasi yang memaksa mereka untuk mendapatkan yang namanya magang, mendapatkan pekerjaan yang namanya outsourcing. Tidak seperti generasi-generasi sebelumnya. Untuk itu saya ingin sampaikan beberapa kegiatan, yaitu Jambore Pekerja Muda. Jambore Pekerja Muda yang sudah kita laksanakan di tahun 2022 kemarin, kita telah berhasil mengumpulkan 190 peserta dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh PPSPA yang sudah mendukung kegiatan ini, kepada DPP, kepada bidang-bidang terkait, bidang pendidikan, bidang kaderisasi dan SDM, Departemen Perempuan, bidang perempuan, dan yang paling utama adalah Departemen Pekerja Muda yang tentunya menjadi panitia pada saat kegiatan Jambore Pekerja Muda. Kenapa saya sebut pekerja muda ini sangat penting untuk kelanjutan organisasi FSPMI? Karena dari beberapa research yang saya baca, 50% dari populasi Indonesia adalah anak milenial dan generasi Z. Tidak menutup kemungkinan mereka akan apatis terhadap organisasi, mereka akan tidak peduli dengan apa itu namanya serikat pekerja. Ketika kita tidak mulai membimbing mereka, ketika kita tidak mulai menyadarkan mereka untuk pentingnya berserikat. Untuk itu saya ingin sampaikan, di laporan juga saya sudah cantumkan, saya akan ingin merekomendasikan melalui bentuk program kerja. Jadi bapak-bapak dan emak-emak FSPMI bisa membawa anak-anaknya ke dalam konsolidasi FSPMI. Jadi jangan, ini anak saya masih SMA nih, biarin aja. Justru itu yang paling penting. Para angkatan muda atau calon pekerja itu harus mengerti apa itu serikat pekerja. Mereka harus mengerti, mereka harus paham kenapa bapaknya demo, kenapa emaknya demo. Mereka harus mulai paham melalui pendidikan ataupun konsolidasi. Ketika ada konsolidasi, silahkan anaknya dibawa. Mereka akan mendengarkan. Mereka akan tahu apa yang dibicarakan oleh bapaknya dan emaknya ketika konsolidasi. Untuk itu saya ingin memohon kepada DPP FSPMI dan PPSPA kedepannya dibentuk bidang pekerja muda, mulai dari tingkatan PPSPA sampai dengan tingkatan PUK. Jika tidak memungkinkan para anak-anak lulusan SMA atau mahasiswa ini ikut konsolidasi, kita akan bentuk tongkrongan-tongkrongan di setiap daerah-daerah. Membicarakan apa? Membicarakan tentang isu-isu yang selama ini kita perjuangkan, agar mereka peduli dan agar mereka mengerti kenapa kita harus berorganisasi yang namanya serikat pekerja. Tentunya kita harapkan ini sebagai campaign dan mereka akan masuk ke dalam organisasi yang namanya FSPMI. Dari beberapa riset yang saya baca dan dari beberapa riset yang saya ketahui, isu yang paling utama saat ini untuk para pemuda adalah yang pertama itu kesejahteraan. Kesejahteraan ini melalui apa? Melalui pendidikan dan kesehatan. Kemudian tempat tinggal. Jadi anak-anak muda sekarang ini sangat kesulitan mendapatkan tempat tinggal. Kenapa? Karena upahnya tidak cukup untuk nyicil rumah. Selanjutnya itu tentang isu korupsi. Isu korupsi juga masih isu yang paling hangat dibicarakan ketika anak-anak muda ini nongkrong. Mungkin dari saya cukup sekian dan saya ingin sampaikan, saya mohon kepada kawan-kawan semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mau bilang kawan-kawan itu agak sungkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, saya mohon bimbingan dan arahannya kepada para pekerja muda agar bisa membawa organisasi ini menuju FSPMI 20 tahun ke depan. Terima kasih, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.